Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Solasi Barbershop. Nah, di video kali ini kita akan membuat cukuran chassis. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong dong di subscribe dulu buat lebih semangat lagi saya untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kalian tahu dong cukuran chassis itu kayak gimana sih? Ya kalau saya menanggapinya kayak basket. Jadi atasnya di sini itu kita buat aja gosok menggunakan mesin clipper dengan ukuran sepatu di nomor 4 ini. Saya gunakan nomor 4 dengan tuas levernya itu lever close. Nah, pelan-pelan saja kalian menggosoknya itu. Jadi jangan sampai ada rambut yang masih panjang yang tidak tergosok oleh clipper. Nah, karena sering terjadi itu, dan saya juga pernah bukan membenarkan sih ya, gimana ya Kak, ada customer saya itu udah pernah cukur, ya ini kan sama aja dengan basket gitu, pernah cukur basket gitu di tempat lain, tapi dia itu ngeluh di bagian user-usernya, di unyang-unyang, ya user-user kan bahasa Indonesianya itu masih panjang, jadi bukan kurang sih, malah belum terambil sama clipper. Maka dari itu kalau kalian mau bikin cukuran basket atau chassis ini kalian itu harus perhatikan, biasanya itu di area user-user rambut itu yang kadang itu tidak terambil. Jadi kalian itu ngambilnya itu sesuai pusaran user-usernya, jadi kalian lawan gitu loh. Nah, ini kalian pokoknya ratain aja sampai rata, benar-benar rata, tidak ada rambut yang masih panjang, menggunakan guard nomor 4 ini dengan tuas lever close. Nah, fun fact-nya itu customer saya ini sebenarnya itu bukan mau daftar angkatan atau apa ya. Sebenarnya itu dia itu katanya pusing pusing karena kemarin kan daftar kuliah lewat jalur prestasi lah gitu. Jadi katanya itu tidak lolos, jadi agak pusing gitu, terus minta sama saya itu mau dicukur pendek. Nah, awalnya itu saya rekomendasikan ke French crop dulu biar nggak terlalu pendek kan, tapi dia itu pengen lebih pendek. Ya udah, aku rekomendasiin ke cukuran chassis atau basket ini aja. Nah, kalau kalian pernah nemuin customer atau malah kalian sendiri nggak, kalau pas pusing itu bawaannya pengen basket atau gundul aja lah biar lebih enteng gitu loh. Coba kalian komen di bawah dong kalau pernah kayak gitu, soalnya saya sendiri pun pernah. Jadi saya dulu gabut kan dulu belum ada temennya, nyukur masih sendiri kan. Nah, dulu itu customernya itu masih belum serame sekarang. Jadi saya itu gabut, terus kok ada pikiran mau cukur rambut. Nah, tiba-tiba malah tak basket sendiri. Hasilnya ya kurang maksimal kan, cuman rata, atas samping kiri, samping kanan, belakang itu rata, jadi tidak ada gradasinya di samping cukuran sampingnya. Jadi kalau ini nanti kita bikin gradasinya di area samping. Ya iya, rapi aja. Nah, menginjak ke step yang berikutnya untuk membuat gradasi di area samping. Biasanya kan basket itu biasanya dikombinasikan dengan high fade atau skin fade lah ya. Nah, ini bisa dinamakan skin fade itu kenapa? Karena skin kan kulit, fade itu memudar. Jadi memudarnya itu sampai kulit. Jadi paling bawah itu sampai shaver. Itu yang dimaksud oleh skin fade. Nah, di sini saya menggunakan guard nomor 2 untuk membuat pola baseline-nya. Di sini kita gosok naik aja mengikuti area poni depannya itu. Jadi baseline-nya itu bisa menyambung area samping dan area poninya, nanti kalian sambungkan kalian kira-kira. Nah, itu tadi temennya si customer saya ini dia juga kaget karena dia customer saya ini tiba-tiba kan cukur basket. Kalian juga tahu sendiri kan tadi itu di awal video kan, rambut sebelum dicukur itu kan bagus itu, tebel lah, nggak terlalu lurus dan nggak terlalu gelombang. Nah, kan ya sayang gitu ya. Tapi ya gimana lagi, udah keputusan dari customer kita, ya mau gimana lagi kita kan, walaupun kita mau menyarankan sebagaimana bagusnya gimana, toh
keputusannya kan kembali lagi ke customer kita. Jadi kita itu tidak harus memaksakan keinginan kita sebagai tukang cukur. Toh saya juga pernah ada customer juga yang cukurnya itu ya agak aneh gitu lah. Nah dia tuh pengennya itu sampingnya itu dimohak tapi tidak di overcome, jadi patah gitu loh. Kan agak aneh kalau orang normal kan, tapi dia itu malah suka. Udah beberapa kali ada customer saya itu mintanya itu seperti itu. Jadi dia itu nyebutnya mulet galeng. Kalian tahu galeng nggak? Kalau kalian tahu komen di bawah biar yang lain juga tahu. Rasa koncol. Yuda mendo. Oke, lanjut di tutorial cukurannya nih. Nah, kalau kalian sudah membuat baseline mengelilingi kepala customer kalian, di sini lanjut kita buat guideline atau garis petunjuk trimmer. Yang sudah nonton video-video saya pasti tahu lah. Pokoknya pasti tahu lah. Jadi kalian buat saja guideline-nya mengelilingi kepala. Jadi jaraknya dari baseline tadi sekitar 2 jari biasanya. Kalian gosok menggunakan trimmer andalan saya dan andalan kalian nggak nih? Keme. Ya ekonomis tapi worth it. Awet loh ini mesinnya. Setelah garis petunjuk kalian selesai dibuat mengelilingi area kepalanya, kalian langsung saja habiskan area bawah garis petunjuk pelan-pelan dan hilangkan saja rambutnya sampai benar-benar tidak ada rambut satu helai pun. Dan sebelum lanjut disclaimer dulu ya. Jadi semua video-video saya ini ataupun sebelum ini, tutorial-tutorial yang saya buat itu tidak harus atau tidak wajib atau tidak perlu kalian jadi acuan harus membuat cukuran model ini tuh harus sama dengan saya, harus sama plek ketiplek. Tidak perlu. Karena apa? Karena cukuran rambut kita itu hasilnya itu banyak sekali, tergantung dari apa, dari mesin, bisa dari teknik, bisa dari customer, bisa dari tulang kepala, bisa dari rambut, bisa dari bahkan bentuk wajah pun bisa mempengaruhi hasil cukuran rambut kita. Akan tetapi jadi kalian itu harus menemukan basicnya daripada cukuran rambut. Oh misal mid fade itu polanya segimana sih, apa sih intinya sih, terus cukuran rambut itu ada apa aja sih. Jadi kalian itu perlu googling atau perlu update cukuran yang sedang trending. Jadi kalian bisa tahu lah, nanti customer kalian udah tahu burst fade tapi kalian malah tidak tahu, kan lucu gitu ya. Pokoknya kalian tuh harus mengimprovisasikan diri kalian, jangan hanya terpaku dari satu cara saja. Oke. Nah terkadang itu customer kita itu gimana ya, contoh saja kemarin itu saya itu dapat customer yaitu bilangnya itu warrior cut. Nah setahu saya kan warrior cut itu cukuran atasnya nih, tapi customer saya itu warrior cut itu mengiranya di area sampingnya, gara-gara ada konten cukur yang lumayan terkenal lah itu mencontohkan warrior cut itu sampingnya dibikin short mullet. Jadi dia itu mengira short mulletnya itu ikut juga sama warrior cut, tapi kan setahu saya warrior cut itu cukuran atasnya. Nah kalau menurut kalian warrior cut itu seperti apa sih? Coba kolom komentarnya dipenuhin dong. Biar kita sama-sama tahu yang belum tahu. Keasikan cerita nih sampai lupa sama step cukurannya. Nah setelah kalian habiskan area bawah trimmer tadi, kalian gosok saja menggunakan guard, bukan pakai guarding, hanya clipper saja tanpa guard, dengan lever atau tuasnya mengarah ke bawah atau disebut lever open. Kalian gosok saja sekitar 1 jari dari guideline atau garis petunjuk itu. Nah otomatis kan ada garis tuh, garis trimmernya kelihatan tuh. Kalian hilangkan langsung saja menggunakan no guard lever close atau tuas ke atas.
Tapi sudah seperti saya yang bilang di video sebelumnya, kalian harus improve dulu. Sebelum kalian menggunakan lever close, kalian bisa dulu menggunakan lever open atau lever half atau middle. Nah, setelah itu kalau masih ada garisnya baru deh menggunakan lever close. Jadi seperti itu. Balik lagi nih ke pengalaman customer. Coba dong kalian sharing, ada pengalaman nggak sih dari kalian yang kurang mengenakan gitu loh. Jadi misal contohnya gimana ya? Ada nih customer misal dia itu bilangnya mulet. Nah, kita tuh udah mengerjakan mulet nih, udah sampai selesai. Tahu-taunya yang dimaksud mulet sama customer kita ternyata burst fade. Jadi itu agak gimana ya, bikin mood kita kan rusak gitu loh. Nah, supaya itu tidak terjadi, kalian bisa komunikasikan dulu sebelum kalian itu eksekusi. Supaya apa? Supaya ya itu tadi tidak terjadi miskomunikasi. Karena bisa saja kalian komunikasikan. Misal, Mas, oh maaf nih, mulet kan biasanya cuman sampai atas telinga atau belakang telinga paling mentok. Nah, kalau lebih dari itu masuknya burst fade atau mohawk. Gitu aja kalian komunikasikan. Atau malah kalian gampangnya malah kalian cariin ke entah sosial media yang TT atau IG atau Pinterest. Kalian cari aja. Nah, nanti kalian kalau nemu, oh mas ini mulai itu kayak gini mas, dan kalian compare ke burst fade atau mohawk, kan itu bisa dibilang sama. Kok sama, bukan sama sih, hampir mirip. Jadi kalian bisa punya gambaran dan tidak akan miskomunikasi. Jadi mood kalian itu tetap terjaga. Karena hasil cukuran rambut kita juga tergantung mood kita kan. Relate nggak? Coba kalian yang udah bertahun-tahun sebagai tukang cukur, mood itu ngaruh nggak sih sama hasil cukuran kita? Kalau aku sih bisa dibilang, bukan bisa dibilang lagi sih, emang ngaruh banget kalau mood itu. Karena kalau mood kita jelek, mau ngapain pun bahkan nggak harus nyukur rambut, apapun lah hal yang didasari oleh mood yang jelek itu pasti hasilnya kurang maksimal. Jadi seperti itu. Jadi saran saya, kalian itu harus menyamakan ekspektasi kalian dengan customer kalian terlebih dahulu. Dengan apa? Pokoknya gambar simpelnya itu ya lebih simpelnya kalian tanyakan mau model apa. Nah, kalau udah bilang misal taper fade, kalian langsung aja carikan ke sosmed, mas taper fade kayak gini, ACC nggak? Oh ya mas, kayak gitu, betul mas. Tapi kalau customer kalian kasih kayak masih ragu-ragu, nah itu kalian pastikan sampai benar-benar oke ACC dan tidak akan tidak akan berpotensi untuk mengulang cukurannya atau ganti model, seperti itulah. Nah, lanjut, kita fokus untuk menghilangkan garis di atas 0 clipper. Di sini pertama kita gosok dulu menggunakan cat nomor 1 dengan tuas ke bawah atau disebut apa tadi? Lever open. Jadi kalian harus hafal-hafal. Lever itu walaupun sedikit itu bisa memperhalus atau memperburuk hasil gradasi kita. Jadi kalian harus hafal dulu basicnya. Mesin cukur itu, mesin clipper itu pasti ada tuas levernya, dan tuas levernya itu terdiri dari tuas ke bawah, tuas setengah, dan tuas ke atas. Ke bawah tadi lever open, ke tengah lever half atau middle, ke atas tuas close. Itu walaupun jaraknya cuman 1-2 mili, itu bisa mempengaruhi hasil gradasi kita nantinya. Jadi seperti itu. Kalian buat yang masih belajar atau belum terjun ke dunia cukur rambut, kalian hafalin dulu lever dan kenali dulu mesin-mesin yang kita gunakan sebagai tukang cukur. Contohnya mesin itu ada mesin clipper, ada mesin trimmer, ada shaver. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa googling dulu saja. Oh, clipper itu yang mana sih? Oh, trimmer itu yang mana sih?
oh shaver itu yang mana sih. Jadi gitu, kalian pokoknya googling dulu, oke? Iki model iki beasiswa ngono ta, Ji? Jalur tahfidz. Nah, di mesin clipper itu ada sepatu atau guard. Nah, yang seperti yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan sepatu atau guard dengan ukuran 0,5. Nah, ini tuasnya itu ke atas kan. Kalian tahu ke atas itu tuas close. Jadi itu, nah itu langsung hilangkan garisnya yang tercipta tadi. Garis ini kalau kalian belum mendalami sebagai ataupun terjun langsung atau melihat tutorial-tutorial seputar cukur rambut, kalau kalian POV-nya sebagai customer itu kemungkinan besar tidak terlihat, karena saya pun begitu. Setelah terjun menjadi tukang cukur, saya itu lebih sering memandangi kepala orang yang saya temui. Kalau kalian seperti itu enggak, coba komen di bawah ya. Apalagi pas, karena kan saya itu seorang muslim, apalagi kan pas sholat Jumat itu, wah pas waktu khotbah itu pasti itu kelihatan, oh ini gradasinya kurang kayak gini, harusnya kayak gini. Apalagi yang masih, kan biasanya kalau mau sholat Jumat rata-rata orang itu pasti kemarin itu cukur atau sebelum sholat Jumat itu cukur kan. Jadi kita itu kayak greget mengkoreksi gitu loh. Kalau kalian ya enggak, coba komen di bawah. Nah, balik lagi nih di tutorialnya. Di sini saya gunakan guard nomor 0,5 lever close. Jadi kalian tekan saja di area garisnya, semakin ke atas semakin mengambang. Nah, ini kan tidak hilang di area belakang sini, susah banget hilangnya itu. Rata-rata untuk membuat cukuran fade itu di area belakang sini susah. Nah, nanti kita detailing menggunakan trimmer. Karena apa? Karena tulang kepala orang Asia, terlebih lagi orang Indonesia itu rata-rata tidak rata. Beda halnya sama bule-bule itu yang fade-nya itu bisa ngeblur seperti butiran pasir gitu. Itu detailing nggak jauh-jauh lah ke orang bule Eropa. Di sini kita juga punya tukang cukur yang membuat cukuran fade itu bisa seperti memanjakan mata, yaitu Mas Rudiantoko. Dia itu kalau membuat cukuran fade seperti seni sekali, yang enak dipandang gitu. Jadi bisa ngeblur seperti butiran pasir, padahal di kepala orang Indonesia loh. Itu saya bayangin itu pasti detailingnya itu lama, tapi kan ya mungkin dia itu udah lama terjun di dunia barber, mungkin ya ada teknik-teknik yang belum saya pahami. Seperti itu. Yuda motivator. Kowe kabeh nekat. Lampu hijau yo nekat. Nekat pikiran sing kira-kira ora ketemu apa gua sing pikiran kuwi. Mose. Jadi sampe kira-kira apa ya. Mudah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, skin fade, cukuran skin fade itu bawahnya itu wajib di shaver karena skin itu kulit. Jadi ya itu cukurannya itu sampai kulit, benar-benar tidak ada rambut yang masih tumbuh. Kalian haluskan di area bawah gradasinya sampai dengan shaver, sampai dengan kulit. Kalian shaver perlahan-lahan saja, jangan sampai menimbulkan garis shaver, karena nanti cukup susah menghilangkannya garis shavernya. Nah, di sini di area belakang itu kalian terlihat kan masih ada hitam-hitamnya di area atas shavernya itu. Nah, itu susah itu. Nanti kalau tidak kita detailing itu bakalan kurang maksimal hasilnya. Jadi kita perlu detailing, entah itu menggunakan gunting penipis, gunting biasa, ataupun kita gunakan clipper, atau kita gunakan trimmer. Jadi kalian pahami dulu detailing itu fungsinya apa.
Jadi kita bahas di step selanjutnya. Tadi bapak ibumu udah ngerti nek ra ketompo. Ayo mbakmu sedih. Oh kowe nek cerita karo mbakmu. Terus solusine? Solusi. Kok mbakmu? Ora kan oh ya wis mulai ae. Ora Aku kan sudah mulai bisa. kowe ini sing mau berarti. Aku ora mas mulai. Lah ngopo? Dia kan ngajar kono urung cukup ilmunya aku. Tak saya orang lagi. Apa? Kalau pas apa-apa di orang yang istilah kata nih dia kabeh dia nek risiko. Kowe seperti gawe sholat orang tepat waktu ya tau. Nek apalah kan kowe kulare wis salah. Dunia ke dramane wae dunia maya adalah. Nah, sebelum kita stepnya ke tahap detailing, di sini tidak kalah pentingnya itu clipper overcome. Ya walaupun hanya sedikit yang diambil karena saat customer kita melihat cermin itu biasanya, ya kalian pernah cukur rambut kan pasti. Kalau tidak dilakukan clipper overcome kayak gini, apalagi rambutnya yang jigrak, pasti sampingnya itu jelek banget. Bukan jelek banget ya, kayak aneh gitu, ada rambut yang menonjol keluar. Jadi fungsinya clipper overcome itu menyambungkan area gradasi dengan area rambut atas gitu loh. Jadi ini hal penting overcome itu, ya walaupun hanya sedikit yang kita ambil tapi tetap penting. Kuwi tese iki pisan nggek kae tadi. Apa? Tese pisan dhisik kae to. Nah aku tes gelombang 1 kemungkinan sih iso tes gelombang loro. Aku tes gelombang terakhir kok. Salahnya ngono aku. Jane iki ora fokus ke satu kampus bener lho. Oh kowe Nah, ini lanjut ke tahap detailing. Di sini saya gunakan trimmer saja. Nah, dengan sudut kemiringannya itu hanya menggunakan sudut-sudut blade untuk menjangkau area-area yang masih menggaris atau masih hitam, atau dilakukan tulang kepala. Tapi ingat hati-hati, kalau kalian langsung menggunakan trimmer kalian harus hati-hati. Pokoknya miringin saja, gunakan sudutnya saja. Nah, kalian mengambilnya melawan arah tumbuhnya rambut, jadi ke atas. Pokoknya kalian harus tahu arah tumbuh rambutnya di kepala yang bagian sini kemana, yang di bagian sini kemana. Kalian lawan dengan menggunakan sudut blade-nya saja, sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah, itu kalian bisa rasakan atau bisa lihat sedikit demi sedikit agak hilang kan noda-noda kehitamannya. Jadi seperti itu kalian, kunci dari detailing itu kalian harus jeli melihat area mana yang masih hitam dan tidak nyambung dengan area sebelahnya, seperti itu. Nah, itu yang kalian perlu detailingkan, entah itu menggunakan trimmer seperti saya ini, atau menggunakan clipper terlebih dahulu, atau kita gunakan gunting. Pokoknya intinya sama, detailing itu menjangkau area-area yang belum terjangkau oleh clipper pertama saat kita membuat gradasi, atau menjangkau area-area tulang kepala yang tidak rata, yang masuk ke dalam, seperti itu. Nah, pokoknya hati-hati saat melakukan proses detailing ini. aku sampaikan kalian di sana. Motong ngaji we.
Dadi balik neng santri neng pondok santri-santri mbok potong iki. Ya ora kae ya mau Berkala. nganu apa jenenge ya? Shoot aku ora butuh kata-katamu yuk. Lah piye? Oh iki apa yang meneng ae. Lah, aku mengawetkan saran. Saranmu ki ngendho kabeh, Cuk. Awe nek duwe bayar. Nambahe ruwet kok pikirane tenan. Ayo coba. Wis meneng sih. Duwe channel iki. Channel. Jam 98% keterima. Wis aku wong jero. Kowe kan mulai nyuci motor, ngono iso apalan. Dibiskin aja. Siti. Sak ngono wae. Oke. Arep Mas Bro. Dure cukup sak ngono arep. Apa arep Lanjut ke bagian outline atau membuat crop bagian depan. Oh ini mohon maaf, salah teknis jadi kurang kelihatan ini. Waduh, soalnya saya juga cuman tak taruh di dada kan, cuman saya kalungkan gitu. Pokoknya kalian kira-kira aja kalau outline crop-cropan di area poni itu kalian kira-kira pokoknya harus presisi. Ya masa miring ke bawah. Kalau membuat crop poni saya rasa kalian pasti sudah sangat pandai-pandai kan. Nah, sedikit demi sedikit kalian lihat kaca. Jadi kita harus jeli memastikan atau menilai cukuran kita. Oh ini kurang gimana sih? Oh ini bagusnya gini. Oh ini harus gini. Jadi seperti itu, kita itu pekerja seni menurut saya loh ini. Karena kita itu menggambar tapi tidak di kertas ataupun alat gambar, tapi di kepala orang langsung. Jadi salah-salah cukuran kita rusak ya gimana, malah kita diantem sama customer kita. Jadi balik lagi kalau kalian membuat crop atau poni, ambilnya sedikit-sedikit saja, sedikit lihat lagi presisi belum, nanti udah presisi malah kalian benerin. Jadi kalian sambil melihat kaca, ini saya itu juga sambil melihat kaca, jadi seperti itu. Nah oke, tak terasa kita sudah di penghujung video tutorial kali ini. Pertama saya ucapkan mohon maaf kalaupun ada penyampaian kata atau kalimat saya yang kurang berkenan atau terkesan menggurui. Sebenarnya saya tidak menggurui, hanya sharing pengalaman saya saja, dan itu boleh kalian terima atau boleh tidak. Jadi disclaimer, ini tidak untuk bermaksud menggurui. Oke? Kalian boleh kalian pakai, kalian boleh tidak pakai. Kembali lagi saya ucapkan karena cukuran kita itu tidak melulu oleh tutorial atau oleh teori, karena kita harus mempraktekannya sendiri, menemukan cara kita sendiri. Jadi seperti itu. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe lah, bantu channel saya berkembang supaya kalian bisa menonton video saya ini jika kalian suka. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya dan komen di bawah apa yang perlu saya benahi atau apa yang kalian ketahui tapi yang saya sampaikan salah, mohon koreksinya. Dan share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah hasil dari cukuran kita kali ini. adus salin Lampu hijau. lampu hijau gasik mangkat ini. Mantep ini dong.
Ngedepok kamera Rene. Siap. Nonton. Tiwas, Lucius. Anjay, enak asape, Cok. Sik. Kau dipotong. Asik. Kylian Miji.